Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala diniwatin. Asbat wassalam anbiya wa mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Sebelum itu perkenalkan nama saya Kamal Hakim dan rekan saya Muhammad Rehhan Alimuddin dari PAI 4B. Dan simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan silakan simak video ini. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dikutip dari Dewey John, Democracy and Education, The Free Press, halaman 1-4. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan berarti keluar, jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi atau universitas dan magang. Menurut Sahertian mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintahan pada tingkat global. Pasal 13 Covenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling, e-learning, atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi itu lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Sedangkan pendidikan agama Islam, pengertiannya adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dikutip dari Zuhair Rani 1983 halaman 27. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal soleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal, dan juga karena ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama. Maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula yang bertugas mendidik adalah para nabi dan rasul, selanjutnya para ulama, dan sekarang adalah para cendekiawan atau pandai, atau kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka. Kutip dari Derajat 1992 halaman 25-28. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan kualifikasi, pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik setelah selesai suatu pelajaran di sekolah. Karena tujuan berfungsi mengarahkan, mengontrol, dan memudahkan evaluasi suatu aktivitas, sebab tujuan pendidikan itu adalah identik dengan tujuan hidup manusia. Dari uraian di atas, tujuan pendidikan agama, peneliti sesuaikan dengan tujuan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal, dan peneliti membagi tujuan pendidikan agama itu menjadi dua bagian dengan uraian sebagai berikut. Tujuan umum pendidikan agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis
Sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengemban fungsi tersebut. Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, seringkali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi, pengertian, dan juga tujuan pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan kepada rekan saya Saudara Alif yang menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang, yaitu akidah. Akidah arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah akaid. Arti akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lebih lagi iman. Sesuai dengan maknanya, ini yang disebut akidah ialah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Terutama sekali yang termasuk bidang akidah ialah rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada malaikat-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar-qadar. Selanjutnya itu ada syariah. Syariah arti bahasanya jalan. Sedangkan arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 3 pihak Tuhan, sama manusia dan alam seluruhnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut muamalah. Rukun Islam yang 5 yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji termasuk ibadah, yaitu ibadah dalam artinya yang khusus, materi dan tata cara telah ditentukan secara permanen dan rinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya itu ada akhlak atau etika. Akhlak adalah berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluq, yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Ibnu Maskawai mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa seorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Akhlak ini meliputi akhlak manusia kepada Tuhan, kepada Nabi atau Rasul, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada non-muslim. Dalam Islam selain akhlak dikenal juga istilah etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, mengatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi etika adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukannya dan sengaja dan berdasarkan kesadarannya sendiri, serta dalam melakukan perbuatan itu dia tahu bahwa itu termasuk perbuatan baik. Baik, semua materi telah kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang melihat video ini. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik juga saran terhadap video yang tadi telah kami buat, dan juga apabila di dalam materi tersebut ada kekeliruan ataupun
ada yang mau menambahkan dari materi yang tadi telah kami sampaikan? Kepada teman-teman semuanya dipersilakan untuk bertanya, mengkritik ataupun menambahkan dari apa yang tadi telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.